Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fenang Selantama, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dua jenis cybercrime yang sering terjadi di era digital saat ini, yaitu ransomware dan kebocoran data. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan masuk ke latar belakang masalah. Di era digital saat ini, yang telah berubah menjadi serba digitalisasi, data telah menjadi aset yang sangat penting untuk mendukung inovasi dan jalannya operasional organisasi. Namun, seiring perubahan besar ini, terdapat ancaman keamanan cyber yang meningkat secara signifikan dan hampir berada di level yang sangat kritis. Ancaman seperti serangan ransomware terbaru secara terus-menerus menargetkan akses ke data dan menyebabkan gangguan pada infrastruktur informasi penting. Insiden kebocoran data yang terjadi secara masif ini menunjukkan bahwa kurangnya penerapan prinsip etika profesi berdampak langsung pada rendahnya kesadaran tentang keamanan informasi, bahkan di institusi besar sekalipun. Untuk merancang solusi yang tepat, kita perlu memahami bahwa ransomware modern seperti Lockbit 3.0 menggunakan cara yang berbeda-beda dan sulit dideteksi. Ancaman ini tidak langsung mengenkripsi data dengan cara yang brutal, melainkan bergerak secara perlahan di dalam jaringan internal organisasi, mencuri informasi akses administrator, hingga mematikan fitur pelindungan bawaan sistem operasi. Rantai serangan yang mirip dengan aktivitas normal ini membuat eksploitasi sering tidak terdeteksi oleh antivirus biasa, sehingga memudahkan peretas untuk mengendalikan sistem secara penuh. Dari sudut pandang etika profesi sistem informasi, insiden ini bukan hanya soal kegagalan infrastruktur jaringan, melainkan juga merupakan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab sosial yang dasar. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data masyarakat tanpa adanya standar keamanan yang jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Ketika terjadi kebocoran, efeknya akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan sosial korban. Korban bisa menghadapi berbagai ancaman nyata seperti identitas finansial yang disalahgunakan, ancaman terhadap privasi, hingga rasa sakit secara psikologis yang sulit diukur dengan materi. Secara hukum, UU ITE tidak menganggap semua serangan sebagai satu kejahatan yang sama. Namun, kejahatan berlapis dengan sanksi yang sangat berat. Regulasi ini menjadi dasar utama untuk menjerat peretas dengan membagi tahapan serangannya ke dalam pasal yang berbeda-beda. Tindakan menerobos atau mengakses sistem secara tidak sah akan dijerat melalui pasal 30. Kemudian, tindakan mengubah, merusak, atau mengambil alih data tanpa izin akan dikenakan pasal 32. Terakhir, apabila sabotase tersebut mengakibatkan sistem komputer lumpuh dan tidak berfungsi secara normal lagi, pelaku akan ditindak tegas berdasarkan pasal 33. Mengingat perancangan sistem saat ini cukup sulit, terutama yang menggunakan analisis data besar, perusahaan harus menerapkan tata kelola data yang sangat ketat. Sistem pengelolaan ini memastikan data tetap terjaga keamanannya dan integritasnya, mulai dari proses pengambilan data, pembersihan data, hingga penghapusan yang dilakukan secara standar. Menggunakan teknologi seperti enkripsi yang kuat, sistem pengelolaan metadata, dan pemeriksaan keamanan secara rutin sangat penting untuk menutupi celah yang bisa digunakan oleh akses yang tidak memiliki izin. Selain manajemen yang baik, diperlukan juga kemampuan teknis dalam membangun sistem yang aktif agar bisa melindungi dari ancaman di level artefak digital. Yang pertama itu ada harden, memperkuat konfigurasi sistem dan aplikasi untuk memperkecil celah serangan, serta menjaga gangguan terhadap perlindungan lokal. Lalu ada detect, mendeteksi anomali pada artefak digital secara real time, memantau akses terhadap file,
dan gerakan yang mencurigakan yang mencoba untuk melewati standar keamanan normal. Lalu yang terakhir ada isolate, mengisolasi lingkungan jaringan dengan cepat agar upaya perpindahan lateral dapat dihentikan sebelum terjadi kerusakan besar di node lainnya. Nah, berdasarkan hasil uji laboratorium 50 literasi, kontrol Mitre Defense berhasil memutus secara absolut 3 dari 4 rantai krisis, yaitu lateral movement, evasion, dan enkripsi, dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%. Ini menandakan bahwa sistem Mitre Defense yang dihasilkan sangat tangguh. Sebagai seorang profesional di bidang sistem informasi, masalah yang rumit ini menuntut kita untuk menerapkan standar etika yang jelas melalui tanggung jawab sosial profesi sistem informasi atau TSR SAE. Profesionalisme di bidang TI ini tidak hanya dinilai dari kemampuan teknisnya saja, melainkan sangat bergantung pada 3 prinsip etika yang kuat, yaitu data responsibility, menjaga keamanan data sesuai dengan rancangan awal, lalu ada teknologi equality, menciptakan akses yang adil, dan yang terakhir, ethical innovation, berkembang berdasarkan nilai-nilai sosial. Kesimpulannya, mitigasi terhadap kejahatan ransomware dan kebocoran data tidak bisa dilakukan hanya sebagian saja. Ia membutuhkan kerjasama yang sempurna antara perlindungan arsitektur teknis yang bertingkat, kesadaran penuh terhadap aturan UU ITE, dan sikap etis dari para pengembang sistem. Berikut revisi yang saya gunakan. Oke, mungkin cukup sekian saja presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua.